Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Mandriana dengan NIM 2010604008 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang, kelas Internasional Manajemen Zakat dan Wakaf 2020. Di sini saya akan membahas mengenai karakteristik dan rancang bangun sistem ekonomi Islam, dibimbing oleh dosen saya yaitu Ibu Melis SEI MESY selaku dosen mata kuliah Ekonomi Islam Dasar. Baiklah, langsung saja. Berikut adalah karakteristik ekonomi Islam. Yang pertama ada tujuan ekonomi Islam, yang kedua ada moral sebagai pilar ekonomi Islam, yang ketiga ada nilai-nilai dasar ekonomi Islam, yang keempat ada prinsip-prinsip ekonomi dalam Islam, yang kelima ada basis kebijakan ekonomi Islam, dan yang terakhir ada paradigma ekonomi Islam. Yang berikutnya ada tujuan ekonomi Islam. Tujuan dari ekonomi Islam ialah mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat atau falah melalui satu tatanan kehidupan yang baik dan terhormat. Tujuan falah atau akhirat ekonomi Islam sendiri meliputi aspek mikro dan makro serta dunia dan akhirat. Tujuan utama syariah Islam adalah mencapai kesejahteraan manusia yang terletak pada perlindungan terhadap 5 kemaslahan atau as-Shatibi. Adapun 5 maslahah yang harus dilindungi menurut as-Shatibi, yaitu yang pertama ada ad-diyan atau keimanan, yang kedua ada an-nafs atau kehidupan, yang ketiga ada an-nasl atau kelangsungan keturunan, yang keempat ada al-ilm atau ilmu, dan yang terakhir ada al-mal atau harta. Baiklah, selanjutnya adalah nilai-nilai dasar ekonomi Islam, yaitu yang pertama tauhid atau keesaan Tuhan, yang kedua adalah khilafah, yang ketiga ada takaful, yang keempat ada adl atau keadilan, yang kelima ada nubuwah, dan yang terakhir atau yang keenam ada ma'at atau hasil. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu dari nilai-nilai dasar ekonomi Islam tersebut. Yang pertama ada tauhid. Tauhid adalah fondasi ajaran Islam dan tiada sesuatu yang layak disembah selain Allah, serta merupakan segala aktivitas manusia yang ada hubungannya dengan sumber daya dan muamalah, dibingkai dengan kerangka hubungan dengan Allah. Yang kedua ada adl atau keadilan. Adl adalah nilai paling asasi dalam ajaran Islam. Adl atau keadilan merupakan suatu keadaan di mana terdapat kesamaan perlakuan di mata hukum, kesamaan hak kompensasi, hak hidup secara layak, hak menikmati pembangunan, dan tidak adanya pihak yang dirugikan serta adanya keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan. Keadilan juga seringkali diletakkan sederajat dengan kebajikan dan ketakwaan. Yang ketiga adalah khilafah. Khilafah adalah manusia yang diciptakan oleh Allah untuk menjadi khalifah di muka bumi, yaitu menjadi wakil Allah untuk memakmurkan bumi dan alam semesta. Dalam makna sempit, khilafah berarti tanggung jawab manusia untuk mengelola sumber daya yang dikuasakan Allah kepadanya untuk mewujudkan maslahah yang maksimum dan mencegah kerusakan di muka bumi. Yang keempat ada nubuwah. Nubuwah merupakan nabi dan rasul yang diutus untuk menyampaikan petunjuk dari Allah. Sifat-sifat utama yang harus diteladani yaitu sidik, amanah, tablik, dan fatonah. Yang kelima ada takaful. Islam mengajarkan bahwa seluruh manusia adalah bersaudara. Konsep takaful atau konsep penjamin oleh masyarakat merupakan bantuan yang diberikan masyarakat kepada anggotanya yang terkena musibah atau tidak mampu. Jaminan masyarakat ini tidak hanya bersifat material, tetapi juga bersifat non-materi. Dan yang terakhir ada ma'at atau hasil. Ma'at adalah kembali, kebangkitan, imbalan, dan ganjaran. Motivasi para pelaku bisnis adalah untuk mendapatkan laba dunia dan akhirat. Karena itu konsep profit mendapat legitimasi dalam Islam. Yang selanjutnya ada prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam, yaitu kerja, kompensasi, efisiensi,
kerjasama, kecukupan, profesionalisme, pemerataan kesempatan, persaingan, kebebasan bertindak atau berusaha, solidaritas, informasi simetri, dan keseimbangan. Di sini saya juga akan menjelaskan satu persatu dari prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam. Yang pertama ada kerja. Kerja adalah pemanfaatan sumber daya. Islam memerintahkan setiap manusia beribadah sepanjang hidup. Islam juga membagi waktu menjadi dua, yaitu untuk beribadah dan bekerja mencari rizki. Yang kedua ada kompensasi. Prinsip kompensasi adalah konsekuensi dari implementasi prinsip kerja. Setiap kerja, pengelolaan atau pemanfaatan sumber daya berhak mendapatkan imbalan, dan setiap pengrusakan sumber daya harus mendapat sanksi. Yang ketiga, efisiensi. Efisiensi pada umumnya adalah kegiatan yang menghasilkan output yang memberikan maslahah paling tinggi atau efisiensi alokatif. Sedangkan efisiensi teknis adalah kegiatan yang menghasilkan output paling banyak dan berkualitas. Yang keempat ada kerjasama. Manusia adalah makhluk individu dan makhluk sosial. Manusia tidak dapat mencapai tujuan hidupnya dengan sendiri. Maka dari itu manusia seringkali melakukan kerjasama yang merupakan upaya untuk saling mendorong dan menguatkan satu sama lain serta akan menciptakan 5. Kecukupan. Para fuqaha mendefinisikan kecukupan sebagai terpenuhinya kebutuhan sepanjang masa dalam hal sandang, pangan papan, pengetahuan, akses terhadap sumber daya, dan lain-lain. Yang keenam ada profesionalisme. Profesionalisme merupakan implikasi dari efisiensi. Profesional berarti menyerahkan pengelolaan sumber daya kepada ahlinya, sehingga diperoleh output secara efisiensi. Pada akhirnya, profesionalisme akan melahirkan pembagian kerja sesuai dengan keahlian dan kemampuan atau spesialisasi. Yang ketujuh, pemerataan kesempatan. Semua orang diperlakukan sama dalam memperoleh kesempatan. Tidak ada perbedaan individu atau kelas dalam masyarakat. Pemerataan dalam hal bekerja, belajar, dan jaminan keamanan. Yang kedelapan yaitu persaingan. Islam mendorong manusia untuk berlomba-lomba dalam hal ketakwaan dan kebaikan. Dalam hal muamalah atau ekonomi, manusia didorong untuk saling berlomba dan bersaing, namun tidak saling merugikan. Yang kesembilan ada kebebasan bertindak atau berusaha. Islam memberikan kebebasan kepada manusia untuk memiliki sumber daya, mengelolanya, dan memanfaatkannya untuk kesejahteraan. Kebebasan yang dibatasi nilai-nilai Islam, kebebasan tanpa batas justru menimbulkan kerugian bagi manusia. Yang ke-10 ada solidaritas. Solidaritas mengandung arti persaudaraan dan tolong-menolong. Persaudaraan merupakan dasar untuk memupuk hubungan yang baik sesama anggota masyarakat dan menafikan sifat eksklusivisme, lebih mengedepankan kemanusiaan dan keislaman. Yang ke-11 ada informasi simetris. Kejelasan informasi dalam muamalah atau interaksi sosial merupakan hal mutlak yang harus dipenuhi agar setiap pihak tidak dirugikan. Suatu akad yang didasarkan atas ketidakjelasan informasi atau penyembunyian informasi sepihak dianggap batal. Yang terakhir ada keseimbangan. Keseimbangan bermakna terciptanya suatu situasi di mana tidak ada satu pihak pun yang merasa dirugikan atau kondisi saling ridho. Disebut keseimbangan pasar. Kondisi saling ridho terwujud antara penjual dan pembeli. Yang selanjutnya ada basis kebijakan ekonomi Islam. 1. Penghapusan riba. Arti riba sendiri adalah ziyadah, pertumbuhan, tambahan, dan kenaikan. Yang kedua ada pelembagaan zakat. Zakat pada dasarnya adalah sebuah sistem yang menjamin distribusi pendapatan dan kekayaan masyarakat secara lebih baik. Yang ketiga, pelanggaran yang haram.
Dalam Islam segala sesuatu harus halalan thayyiban, benar secara hukum Islam dan baik dari perspektif nilai dan moralitas Islam. Islam mengharamkan transaksi karena 3 hal, yaitu yang pertama mengandung unsur atau potensi ketidakadilan, yang kedua melanggar prinsip saling ridho, yang ketiga perbuatan yang melanggar harkat manusia atau alam semesta. Yang keempat, pelanggaran gharar. Gharar adalah resiko atau ketidakpastian. Gharar adalah sesuatu dengan karakter tidak diketahui, sehingga menjual hal ini adalah perjudian. Gharar menciptakan instabilitas dalam perekonomian. Implikasi gharar ialah dihapuskannya kegiatan spekulasi dan perjudian. Baiklah, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.